Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan UAS dengan studi kasus pengelolaan data karyawan dan kinerjanya. Anggota kelompok terdiri dari Aldo Werbiansyah, Bayu Triwibowo, Bagas Anugrah Derajat, Muhammad Hamdan Ubaidillah, dan saya sendiri Husnudiah Mawanti. Baik, selanjutnya adalah proses ETL sendiri, yaitu extract, transform, dan load, yaitu teknik untuk mengambil data dari sumber, kemudian membersihkan dan mengubah sesuai kebutuhan, lalu menyimpan ke dalam database warehouse. Tujuan ETL sendiri yaitu pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber, kemudian meningkatkan kualitas data, dan yang terakhir menyediakan data siap pakai untuk keperluan analitik dan pelaporan. Pada studi kasus kali ini, kami memilih pengelolaan data karyawan dan kinerjanya. Alasan pemilihannya sendiri yaitu karena atribut yang tersedia cukup lengkap berupa identitas karyawan, jabatan, tanggal masuk, dan performa. Kemudian relevan untuk pembangunan data Mart HR dan analisis KPI. Yang ketiga yaitu sesuai untuk perancangan skema bintang. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk membuat laporan historis dan prediktif performa pegawai. Pada rancangan skema bintang, pada kasus ini kami merancang data warehouse untuk analisis performa karyawan dengan 1 tabel fakta utama dan 3 tabel dimensi. 3 tabel dimensi berupa dimensi employer, dimensi departemen, dan terakhir yaitu dimensi date. Terhubung dengan langsung ke fakta performance menggunakan Forensic. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah ETL. Yang pertama, terdapat tim employee yang berisi tabel input. Langkah ini digunakan untuk mengambil data dari database sumber employee_db. Kolom yang diambil meliputi employee ID, gender, age, education_level, dan job_title. Data ini merupakan data mentah yang akan diproses lebih lanjut. Lalu terdapat select values, digunakan untuk memilih hanya kolom yang dibutuhkan, serta mengganti nama kolom agar sesuai dengan struktur tabel dim_employee. Kolom-kolom yang tidak relevan akan dihapus pada tahap ini. Lalu terdapat tabel output, menyimpan hasil transformasi ke dalam tabel dim_employee di data warehouse dw_employee. Proses ini memastikan bahwa data telah sesuai struktur dan siap digunakan untuk keperluan analisis. Selanjutnya, dim department, terdapat tabel input. Langkah ini mengambil data departemen dari data sumber yang besar berasal dari kolom departemen yang ada dari database sumber employee_db. Lalu terdapat select values. Tahap ini melakukan rename pada kolom departemen menjadi department_name. Yang terakhir terdapat tabel output. Data hasil transformasi disimpan ke dalam tabel dim_department pada database dw_employee, memastikan referensi departemen tersedia untuk digunakan oleh tabel fakta. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dim date. Pertama, menambahkan tabel input. Tabel input digunakan untuk mengambil data tanggal pada hire date dari database yang berisi informasi waktu dengan ada SQL-nya yang berupa select distinct hire date from employee where hire date is not null. Dan hasilnya akan seperti ini. Yang kedua ada select value. Langkah ini digunakan untuk mengambil kolom hire date dari data sumber dan mengganti namanya menjadi hire date str. Penggantian nama ini dilakukan agar data tanggal yang awalnya berupa tipe bawaan diproses sebagai string pada langkah selanjutnya. Hal ini penting karena transformasi menggunakan JavaScript membutuhkan data dalam format string untuk parsing manual. Jadi seperti ini. Yang selanjutnya ada modified JavaScript value. Pada langkah ini kolom hire date str yang sebelumnya diubah tadi yang diproses dengan JavaScript untuk mengkonfirmasi menjadi tanggal dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Ini seperti ini. Selanjutnya ada kalkulator. Langkah kalkulator juga untuk menghasilkan kolom year
dan mon dari vault HRDate. Fungsi ini secara otomatis mengekstrak tahun dan bulan dari tanggal untuk melengkapi atribut pada tabel dimdate. Selanjutnya ada select value satu yang sebelum menambahkan select value lagi untuk menyaring dan memilih kolom akhir yang akan dibuat pada tabel ini. Selanjutnya ada tabel output, memuat hasil akhir ke dimdate. Jadi apa saja yang ditampilkan itu di tabel output. Selanjutnya di bagian D, Fact Performance. Di sini ada contoh tabelnya. Bagian Fact ID, Employee ID, Department ID, Date ID, dan Performance Score yang sudah saya jelaskan tadi. Sini ada bagian table input untuk membaca data performa karyawan dari data sumber seperti kolom yang dibaca mencakup Employee ID, Department Name, Hire Date, dan Performance Score. Yang kedua ada lookup dim employee, mencari employee ID dari dim employee untuk memperoleh ID karyawan yang sudah dimuat di dimensi. Selanjutnya ada lookup dim department, melakukan pencocokan department name dengan tabel dim department untuk mendapatkan department ID. Selanjutnya ada lookup dim date, menghubungkan hire date dengan dim date untuk menghasilkan date ID. Selanjutnya ada select values, untuk menyaring dan menyusun kembali kolom menjadi format akhir. Contohnya ada Employee ID, Department ID, Date ID, dan Performance Score. Selanjutnya ada table output, menyimpan data akhir ke dalam table Fact Performance. Selanjutnya, setelah seluruh dimensi selesai, transformasi ini memuat data performa ke table Fact Performance dengan menggunakan referensi dari semua tabel dimensi sebelumnya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang analisis KPI. KPI 1 rata-rata skor kinerja per departemen per tahun. KPI pertama yang kami ukur itu adalah rata-rata skor kinerja karyawan per departemen dan per tahun. Nah, ini berguna untuk melihat tren performa antar departemen dari waktu ke waktu. Dengan data ini, manajemen bisa mengidentifikasi satu, departemen dengan peningkatan kinerja, dua, departemen yang perlu ditingkatkan produktivitasnya. Contohnya, jika rata-rata skor di departemen IT naik dari 75 ke 85 dalam 2 tahun, berarti strategi pengembangan di sana berhasil. Terus yang kedua adalah KPI jumlah pegawai per departemen per tahun. KPI kedua ini adalah jumlah pegawai yang dinilai dari kinerjanya per departemen dan per tahun. Ini membantu manajemen untuk melihat satu, pertumbuhan jumlah pegawai, dua, pergantian pegawai antar tahun, tiga, apakah beban kerja meningkat atau menurun. Misalnya jika jumlah pegawai di divisi sales menurun tapi performa tetap stabil, berarti efisiensi meningkat. Jadi kesimpulan dari kedua KPI ini adalah satu, analisis performa secara historis dan terukur. Yang kedua, informasi jumlah tenaga kerja untuk keperluan perencanaan SDM. Dengan begitu, perusahaan bisa mengambil keputusan berbasis data atau data driven decision making untuk pengolahan karyawan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil KPI pada proyek data warehouse ini. Terima kasih.